Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya akan menampilkan debat antara Ustadz Zulkifli M. Abbas dengan Saudara Kusnadi. Di sana Saudara Kusnadi mengakui bahwa kitab yang dipegang Yahudi sudah dirubah. Dan ada juga pendeta juga mengakui bahwa Alkitab sudah tidak murni lagi. Nanti saya kasih linknya yang pendeta mengakui bahwa Alkitab sudah tidak murni lagi di komentar. Jadi benar apa perkataan Al-Quran bahwa kitab mereka sudah banyak perubahan, jadi semakin menguatkan iman kita. Maka dari itu langsung saja kita saksikan video tersebut. Apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah berubah. Nah, artinya apa Betul. hubungannya dengan mengubah dari Isa ke Ismail? Loh, kan jelas kitab yang Anda pegang itu bukan firman Allah. Siapa bilang itu adalah bukunya Musa yang Anda pegang sekarang? Ada jaminan Bagaimana enggak? Anda buktikan itu bukan? Loh, Anda pegang terjemahan. Enggak, ada aslinya kan di biblos.com ada. Ya, orang semua bisa bilang gitu, Bang. Orang juga semua bisa bilang gitu. Nah, sekarang dari zaman Musa, dua loh batu itu mana sekarang? Ya, kalau Anda bertanya begitu, nah itu hanya lihat orang Yahudi aja tahu. Kenapa? Karena itu memang Torah itu sudah dipelihara sekian tahun. Jadi abang percaya bahwa orang Yahudi itu akan memegang teguh perjanjian Allah dengan mereka, ya, berupa kitab Torah, kitab Tanak dan seterusnya. Abang percaya dengan itu? Ini bukan bicara soal perjanjian yang teguh. Saya katakan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu dia pelihara, gitu aja. Intinya. Kalau Bukan betul itu dipelihara, kenapa mereka tidak mengimani Yesus sebagai Allah, sebagai Bapa, sebagai Hasem? Entar dulu, Kenapa? Saya tidak bicara Yesus. Saya tanya kenapa Torah itu. Katanya Yesus itu sudah dinubuatkan di kitabnya mereka. Artinya mereka lebih paham tentang kitab mereka daripada orang Kristen. Nah, kenapa mereka tidak menuhankan Yesus? Fokus saya bertanya bahwa mungkinkah Tuhan mengubah yang dia keluarkan sebelumnya tanpa dijaganya? Satu bukti bahwa orang Yahudi merubah-rubah firman Tuhan. Mereka tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Gimana? Karena gimana? Penjelasannya gini. Kita? Penjelasannya karena Yahudi mengubah Torahnya. Yang itu maksud saya. Torah itu telah dirubah. Sekarang abang sudah jelas sekali sudah mengatakan Torah itu sudah dirubah. Kenapa Anda berharap lagi orang Yahudi tidak merubah dari kata Ismail berubah menjadi Ishak? Sementara mereka tahu Ismail itu adalah keturunan dari Mesir yang telah memperbudak mereka. Masa ia mau melihat nama Ismail di kitab mereka sementara mereka tahu itu adalah keturunan yang telah memperbudak mereka? Abang tahu kan, ibunya Ismail itu adalah orang Mesir, tahu kan? Mantan majikan mereka yang telah memperbudak mereka. Apa mereka rela, ikhlas membiarkan namanya Ismail di kitab suci mereka? Mustahil. Jadi menurut Bang Jul, ya, berarti Tuhan itu kalah sama bangsa Yahudi, ya. Bukan kalah, Bang, bukan kalah. Sekarang gini, apakah Yesus itu kalah dengan orang Yahudi yang tidak mau menyembah dia? Enggak, pertanyaannya kan gini, fokusnya karena kitab tadi sudah dirubah-rubah oleh orang Yahudi. Berarti Tuhan kalah, dia nggak bisa menyimpan aslinya gitu. Nah, kalau mengenai pena palsu memang benar. Kenapa harus Tuhan yang Anda jadikan sebagai sandaran kala menangnya ketika firman Tuhan yang telah diwahyukan kepada Nabi Musa, sementara Nabi Musa mengatakan, aku masih hidup, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkukmu, pembangkanganmu terhadap firman Tuhan. Musa loh yang mengatakan seperti itu. Bukan dikarang-karang oleh saya. Musa masih hidup, mereka sudah memperlihatkan tegar tengkuk mereka terhadap firman Tuhan. Masih sama hidup, masih sesama dengan Musa. Jangan mimpi ketika Musa itu tidak ada, orang-orang ini akan mentaati perintah Tuhan yang ada di kitabnya Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan, coba Anda lihat di kitab Anda, di kitab Yahudi. Dia katakan gini, engkau telah membangkitkan amarahku, engkau telah membangkitkan cemburuku, maka aku akan membalas semua itu dengan menggunakan yang bukan umat. Ada kan di kitab Anda yang dikatakan seperti itu? Tapi itu tidak logis, Bang Jul. Musa itu bicara pembangkangan firman Tuhan. Yang saya tanya pemeliharaan firman Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Maka dari itulah kemudian Allah memelihara firman-Nya disampaikanlah melalui Muhammad SAW. Itulah yang tertuang di dalam Al-Quran.
Allah memelihara firman-Nya memang. Betul. Jadi Tetapi artinya firman gini, yang terlontar kepada Musa, itulah yang dirubah, dan dirubah. kan tadi saya bilang bahwa orang-orang hidup selama 3.700, dialah yang paling merasa ditipu. Kenapa dia percaya bahwa itu Ishak. Tapi baru pada abad ke-7 lah dikatakan itu Ismail. Jadi kan artinya Tuhan tidak memelihara firman-Nya. Dan masa Tuhan pilih-pilih firman-Nya, yang dijaga Quran, yang sebelumnya kagak, yang bener aja Bang Sekarang, Jul. sekarang gini, Bang Kus. Begini, Bang Kus, saya tanya sama Anda. Kalau yang dikorbankan itu adalah Ismail, apakah sebagai Kristen iman Anda akan gugur? Apa kaitannya, apa rentetannya dengan iman Anda ketika Ismail yang dikorbankan? Ini bukan Kira-kira, bicara soal iman yang rontok kan atau Abang tidak. bilang Saya tadi merasa tertipu, Bang. Menipu bukan saya katanya. yang tertipu. Orang Bukan tertipu ketika sebelum bukan Muhammad. Ismail, ketika bukan Ishak tapi Ismail. Abang bilang orang tertipu. Nah sekarang saya tanya, kalau ternyata yang kejadian yang sebenarnya itu ternyata Ismail yang hendak dikorbankan, tapi Ismail, tapi ternyata di kitab Abang itu adalah Ishak. Apa korelasinya dengan iman Anda dengan iman Yahudi? Korelasinya Saya tanya. berarti korelasinya jelas. Berarti Apa itu? Torah yang dipegang orang Yahudi dengan kita semua itu adalah tidak punya otoritas lagi. Artinya Tuhan tidak berhasil menjaga kitabnya sendiri. Loh, kenapa larinya ke Tuhan, Bang? Nah, iya dong. Sekarang gimana? Yang dipegang oleh orang Yahudi jelas itu Ishak. Yang dipegang oleh orang Kristen itu Ishak. Itu sudah berlangsung selama 3.700 tahun. Tapi sekarang kenapa Islam datang dengan mengatakan bukan itu loh. Yang benar adalah Ismail. Jadi kan seolah-olah bahwa Tuhan tidak mengatakan, kan sudah jelas Bang. Di Al-Quran itu sudah diterangkan. Kami memberikan firman kepada orang Bani Israel. Tapi mereka menyembunyikan, mereka merubahnya. Itu kan perkataan Allah. Iya, tetapi yang dimaksud itu di Yeremia itu adalah kitab Targum saat pembuangan di Babel. Kenapa Raja Nebukadnezar melarang menggunakan Torah? Mereka nulis sendiri. Di Al-Quran itu menerangkan orang ahli Torah itu, ahli kitab itu gemar merubah-rubah kitab mereka. Menyembunyikan firman Allah dan mengatakan hasil karya mereka itu sebagai firman Allah. Itu yang tertuang di dalam Al-Quran. Betul. Itu ditulisnya oleh Yeremia. Artinya di zaman Yeremia itu zaman pembuangan di Babel. Sebelum zaman Yeremia nggak ada ayat tentang pena palsu. Jadi yang bicara ini adalah bahwa Targum. Apa hubungannya dengan Quran? Ini hubungannya dengan Targum merasa pembuangan di Babel. Pembuangan di Babel itu kan abad ke-5 sebelum Masehi. Terlalu jauh kalau dikaitkan kepada Quran. Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub lah yang berfirman di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang bagaimana perilaku umat-umat sebelum Islam. Iya. Gitu Bang. Sekarang begini aja Bang. Abang percaya bahwa kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi sekarang itu adalah kitabnya Nabi Musa. Yang mana? Torah, Tanakh Yahudi, Targum, atau Midras? Semua yang mereka pegang, apakah Anda percaya bahwa masih ada kitabnya Musa di tangan mereka? Yang saya percayai kitab Yahudi itulah firman Tuhan yang dipegang oleh orang Yahudi. Selain itu bukan. Oke. Di dalam kitab Targum yang mereka pegang, apakah mengajarkan bahwa Tuhan akan datang menjelma menjadi manusia? Kalau di Torah iya, kalau di Targum enggak. Berarti yang mana yang benar menurut Anda? Torah atau Torah Targum? dong. Torah dong. Berarti Torah tidak. Targum yang tidak, bukan Torah. Berarti Torah iya. Iya. Torah itu menganut Tritunggal. Torah itu menganut Tritunggal. Siapa yang memegang kitab Torah sekarang? Orang-orang Kristen dan orang-orang Kristen. Kitab itu dari mana? Itu pada abad ke-19 itu ditemukannya Dead Sea Scroll itu yang dipegang. Itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani? Ya. Siapa yang orang-orang Ibrani ini yang mengimani kitab yang Kristen imani itu sebagai kitab suci? Imamnya yang terkenal saat sekarang. Saat sekarang, abad ke-21. Iya. Kenapa? Memang habis. Tahu. Generasinya nggak ada lagi ya? Nggak, abad 21 saya nggak tahu. Oh, gitu. Berarti orang-orang Yahudi. Artinya kalau ada orang Yahudi, ya. Berarti orang-orang Yahudi sekarang yang menyembah kepada Hasem itu tidak lagi menggunakan kitabnya Nabi Musa. Dia udah melenceng dengan kitab Targum. Berarti apa yang dituangkan oleh Al-Quran itu tidak salah.
Mereka telah melenceng. Orang-orang yang ngerti Ibrani, keturunan daripada Abraham melenceng. Siapa Kristen yang dari Eropa yang ngaku-ngaku masih megang kitabnya kitab Nabi Musa? Kalau Gitu, Anda Bang. menuduh Israel, betul. Tapi Kristen tidak mengubah-ubah. Oh, gimana ceritanya loh? Yang punya aja mengubahnya, kok Anda yang jadi Kristen dari Eropa tidak merubahnya? Gimana sih? Oke, Bang? Apa yang oleh Kristen? Oke, saya kira kita sudahi dulu, Bang. Saya sudah nyampe rumah. Ya, saya juga mau ibadah dulu. Ya, nanti kita lanjut lagi ya, Bang ya. Oke, makasih Bang Jul ya. Ya, makasih Bang Kus, makasih. Aus. Oke, sip. Mohon Oke, izin ya teman-teman, mohon izin. Oke, terima kasih Bang Zuma dan terima Dadah, kasih juga Pak Bang Kusnadi. Kus.